Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang dampak dari disahkannya rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong pada 28 Mei 2020 lalu. Salah satunya berpengaruh dalam internal keluarga pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Dikabarkan bahwa Peng Liyuan, istri Xi Jinping dan putrinya bernama Xi Mingce kabur minggat pergi dari kediamanan. Pasalnya tidak puas dengan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok yang berusaha membunuh kebebasan Hong Kong. Simak berita selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong telah disahkan menjadi undang-undang melalui Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok pada 28 Mei 2020. Undang-undang tersebut mendapat kecaman keras dari komunitas internasional karena dianggap telah mencabut nyawa kebijakan satu negara dua sistem. Selain itu juga dianggap sebagai peraturan politik terbesar dari pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Baru-baru ini, seorang sumber yang berada dalam sistem komunis Tiongkok menyampaikan kabar bahwa Peng Liyuan, istri Xi Jinping dan putrinya Xi Mingce kabur minggat dari kediamanan. Alasannya karena tidak puas dengan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok yang berusaha membunuh kebebasan Hong Kong. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah fenomena yang muncul dalam rumah tangga Xi Jinping, yang mengindikasikan bahwa hari tumbangnya Partai Komunis Tiongkok sudah dekat. Di saat situasi di Hong Kong semakin dan semakin bergejolak, muncul berita di internet bahwa hubungan keluarga Xi Jinping mulai tidak harmonis. Wawancara eksklusif yang dilakukan oleh media Secret China dengan seorang aktivis demokrasi yang bernama Tang Paiqiao pada 29 Mei lalu, diperoleh informasi bahwa Peng Liyuan telah berpisah kediaman dengan Xi Jinping. Tang Paiqiao percaya bahwa berita itu benar. Seorang sekretaris menteri senior yang dia kenal menulis surat kepadanya, mengatakan bahwa Peng Liyuan dan putrinya Xi Mingce sudah berpisah kediaman dengan Xi Jinping sejak bulan November atau Desember tahun lalu. Peng Liyuan menolak bertemu dengan Xi Jinping dalam acara-acara formal. Kabarnya ibunda dari Xi Jinping atau mertua Peng Liyuan bersimpati dengan keputusan yang diambil Peng Liyuan. Berulang kali pejabat dari kantor pusat Partai Komunis Tiongkok mencoba untuk menghubungi Peng Liyuan untuk berbicara tetapi tidak satupun yang berhasil. Analis Tang Paiqiao menyebutkan bahwa hal tersebut sangat mungkin memiliki kaitan dengan isu tentang Hong Kong. Penindasan Komunis Tiongkok terhadap Hong Kong tahun lalu telah membuat marah dunia. Xi Mingce yang sedang menjalani studi di Universitas Harvard Amerika menaruh simpati besar terhadap sejumlah teman sekelasnya yang asal Hong Kong. Sedangkan hubungan Peng Liyuan dan putrinya sangat dekat, akhirnya mereka dalam keluarga bersepakat untuk memutuskan Peng Liyuan tidak lagi muncul di depan umum dengan status istri Xi Jinping. Hal-hal yang terjadi di kemudian hari tidak lagi berkaitan dengan Peng Liyuan. Menurut penuturan sumber yang merupakan seorang mantan pejabat komunis Tiongkok yang akrab dengan orang dalam tingkat tinggi di Beijing yang sekarang tinggal di Hong Kong kepada media di luar negeri, bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong yang pada awalnya direncanakan untuk diterapkan pada bulan Februari tahun ini, sebulan setelah perjanjian perdagangan tahap pertama dengan Amerika Serikat ditandatangani. Namun rencana itu berantakan gegara munculnya wabah pneumonia komunis Tiongkok yang tak terduga. Peng Liyuan dan putrinya mungkin pada bulan November atau Desember tahun lalu sudah tahu bahwa Partai Komunis Tiongkok akan memaksakan berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong untuk mengantarkan kematian satu negara dua sistem Hong Kong, sehingga mengambil keputusan pisah kediaman. Menurut sumber itu, ini hanyalah sebuah fenomena yang muncul dalam rumah tangga Xi Jinping yang mengindikasikan bahwa hari tumbangnya Partai Komunis Tiongkok sudah dekat. Kehidupan politik komunis Tiongkok yang tidak transparan terutama terkait urusan keluarga pejabat tingkat tinggi bahkan lebih banyak dirahasiakan, menyebabkan sulit untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran berita kaburnya Peng Liyuan dan putrinya. Melalui pemantauan terhadap kegiatan resmi Peng Liyuan yang biasanya dilaporkan oleh media corong pemerintah People.cn diketahui bahwa kegiatan beliau terakhir adalah pada 8 hingga 9 Januari tahun ini ketika bertemu dengan dekan The Juilliard School Amerika Serikat dan pada tanggal 3 atau 4 Maret membalas surat Devi Balika Vidyalaya Girls School di Colombo, Sri Lanka. Terakhir kali Peng Liyuan muncul mendampingi Xi Jinping adalah setengah tahun yang lalu ketika bersama rombongan menghadiri upacara peringatan 20 tahun kembalinya kedaulatan Makau pada 18 hingga 20 Desember 2019. Jika berita tentang keretakan rumah tangga keluarga Xi Jinping itu benar, mendampingi Xi Jinping berkunjung ke Makau itu menjadi kesempatan terakhir bagi Peng Liyuan untuk menghadiri acara resmi. Menurut laporan media Partai Komunis Tiongkok pada 19 Januari 2020 sore,
ketika Xi Jinping berkunjung ke kota kuno Tengchong dan Sungu di Yunnan untuk melakukan inspeksi, ada wartawan yang bertanya, apakah ibu negara Peng juga datang? Xi Jinping menjawab, dia tidak datang, sibuk di rumah untuk persiapan Tahun Baru Imlek. Putri Xi Jinping, Xi Mingce, tidak pernah muncul di depan umum setelah menginjak dewasa. Dunia luar hanya dapat menemukan di internet foto semasa kecilnya. Pernah ada berita yang menyebutkan bahwa setelah memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Harvard pada tahun 2014, Xi Mingce dipanggil kembali ke Tiongkok oleh ayahnya dan ditunjuk sebagai staf khusus guna membantu tugas Xi Jinping. Pihak Xi Jinping menggunakan kesempatan akan diadakannya Dewi Konferensi mengumumkan perlunya untuk mematangkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong pada konferensi pers Kongres Rakyat yang diadakan pada 21 Mei malam, di mana sempat menimbulkan kegemparan. Selanjutnya, keputusan rancangan undang-undang itu disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada hari penutupan Kongres, yakni 28 Mei oleh mesin-mesin angkat tangan yang berada dalam gedung, dengan hasil 2.878 suara mendukung, 1 suara menentang, dan 6 suara abstain. Undang-undang baru yang dipaksakan tersebut telah menyebabkan goncangan sosial dan kepanikan di Hong Kong. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Beijing untuk secara langsung mengendalikan Hong Kong, mencakup kewenangan untuk mengambil tindakan tegas atas kegiatan-kegiatan yang baik itu tergolong kejahatan subversi, kegiatan separatisme, kegiatan teroris, dan intervensi oleh kekuatan eksternal. Setelah undang-undang disahkan, akan diberlakukan sebagai lampiran ketiga dari hukum dasar Hong Kong dan langsung diimplementasikan tanpa perlu melalui pertimbangan Dewan Legislatif Hong Kong. Undang-undang ini juga memungkinkan Lembaga Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok untuk langsung masuk dan beroperasi di Hong Kong. Lu Pingchuan, seorang dosen senior di Akademi Jurnalistik Universitas Baptis Hong Kong, mengatakan kepada media Apple Daily bahwa setelah Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong, situasi Hong Kong menjadi sangat buruk. Ibaratnya Hong Kong yang di bawah sistem negara dan partai komunis mirip seorang tersangka yang badannya ditekan di tanah lalu dipukuli. Undang-undang ini telah memicu kecaman keras dan respon yang besar dari dunia internasional. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia pada 28 Mei mengeluarkan pernyataan bersama yang merujuk pada pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut, bertentangan dengan deklarasi bersama Tiongkok Britania yang terdaftar di PBB. Undang-undang tersebut telah merusak prinsip satu negara dua sistem dan melemahkan komitmen komunis Tiongkok yang melindungi hak-hak rakyat Hong Kong. Pada 28 Mei malam hari, Agence France mengutip pemberitahuan beberapa orang sumber yang merupakan diplomat PBB memberitakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah mengundang Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mengenai Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong. Pertemuan itu menjadi pertemuan tertutup informal yang diadakan dalam bentuk konferensi video online. Semua anggota diperkenankan untuk membahas masalah terkait dan Beijing secara teoritis tidak akan dapat mengajukan keberatan. Pada 29 Mei, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa komunis Tiongkok sedang mencekik kebebasan Hong Kong. Pihak berwenang Beijing telah secara mendasar merampas otonomi Hong Kong, sehingga Amerika Serikat akan membatalkan status khusus Hong Kong dan mencabut perlakuan khusus yang diberikan. Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam erosi terhadap otonomi Hong Kong. Trump juga akan merevisi panduan perjalanan ke Hong Kong yang disediakan oleh Dewan Negara sebagai tanggapan atas bahayanya pengawasan yang meningkat dari agen keamanan komunis Tiongkok. The New York Times percaya bahwa pemaksaan undang-undang ini merupakan pertaruhan politik rezim Xi Jinping yang sedang menghadapi krisis kekuasaan. Seorang komentator Hong Kong bernama Liu Ruixiao mengatakan kepada Apple Daily bahwa komunis Tiongkok bersikeras untuk memperlakukan undang-undang tersebut mencerminkan bahwa komunis Tiongkok tidak secara objektif memperhitungkan untung rugi terhadap daratan Tiongkok dan Hong Kong. Saya percaya bahwa pemaksaan tersebut selain mereka harapkan untuk memerangi perlawanan rakyat Hong Kong, juga untuk memerangi perlawanan dari oposisi dalam internal partai untuk menghindari ketidakstabilan politik di Hong Kong, kata Liu Ruixiao.